Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatu Sa'diyah, NIM U 2018-1051. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang sistem penulisan mushaf standar Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem penulisan mushaf standar Indonesia, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu mushaf standar Indonesia. Nah, mushaf standar Indonesia merupakan mushaf yang telah dibukukan baik cara penulisan, harokat, tanda baca, serta tanda wakaf sesuai dengan musyawarah besar ulama ahli Quran pada selama 9 kali, yaitu pada tahun 1974 sampai dengan 1983, yang mana Al-Quran ini sebagai rujukan untuk pedoman Al-Quran yang mau diterbitkan di Indonesia. Adapun mushaf standar Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mushaf standar Utsmani. Nah, mushaf standar Utsmani ini merupakan mushaf yang paling banyak dicetak di Indonesia dan biasanya digunakan oleh khalayak umum. Yang kedua yaitu mushaf standar Bahriyah. Biasanya mushaf ini digunakan oleh para penghafal Al-Quran atau orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu mushaf standar Bait, yaitu mushaf yang diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, bagaimana sih penulisan mushaf standar Indonesia itu? Yang pertama yaitu mushaf standar Utsmani. Nah, mushaf standar Utsmani ini ditulis dengan menggunakan Rasm Utsmani, yaitu tanpa tarjih terhadap mazhab Rasm. Adapun formatnya terdiri dari 15 baris yang bukan merupakan ayat pokok. Dalam satu juz berisi 9 lembar atau 18 halaman. Nah, mushaf Utsmani ini menggunakan mazhab yang mengikuti mazhab Abu Amr Ad-Dani, yaitu lebih condong ke mazhab Abu Amr Ad-Dani. Nah, tentang pemberian harokat disesuaikan dengan tanda-tanda wakaf. Adapun hamzah, wasol, dan qata tidak dibedakan di dalam mushaf ini. Nah, hamzah qata diberi tanda ros ain hanya ketika sukun. Penandaan bacaan yang panjang ditandakan dengan harokat fathah atau kasroh berdiri dan dhamma terbalik. Sedangkan untuk tanda bendera untuk mad wajib, mutasil, mad lazim, dan mad farqi dibedakan dengan mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah. Nah, terdapat turunan dari mushaf Utsmani. Yang pertama yaitu mushaf At-Tin atau yang biasa disebut dengan mushaf Haji Muhammad Soeharto. Nah, mushaf ini ditulis sekitar tahun 1998, yaitu ditulis oleh Khattat Indonesia dengan format 15 baris ayat pokok pojok. Satu juz berisi 10 lembar atau 20 halaman. Nah, adapun coraknya yaitu berisi motif-motif daerah dari 27 provinsi di Indonesia. Terdapat mushaf lain yang ditulis oleh Khattat Indonesia, diantaranya yaitu mushaf Sunda, Jakarta, Istiqlal, Banten, dan Jambi. Selanjutnya yaitu mushaf standar Bahriyah atau mushaf yang diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Adapun karakteristik dari mushaf Bahriyah ini yaitu
di Indonesia, salah satunya yaitu Kiai Haji Abdul Razak Muhili, yaitu dari Jawa Tengah. Pada awalnya mushaf ini hanya diperuntukkan untuk orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran ini sudah banyak beredar di Indonesia. Adapun mushaf ini ditulis dengan rasm imla'i, hanya saja berbeda di beberapa lafaz, yaitu tetap menggunakan rasm Utsmani, yaitu rasm Utsmani al-Asasi. Adapun karakteristik dari mushaf ini yaitu pada mat tabi'i tidak diberi sukun, dan adapun tanda baca tajwid tidak disertakan sama sekali. Untuk menandakan huruf tersebut biasanya ditambahkan sifir bulat. Mushaf ini di setiap pojoknya terdiri dari 15 baris ayat pojok, yang mana dalam satu juz terdiri dari 10 lembar atau 10 halaman. Yang selanjutnya yaitu mengenai mushaf Braille atau mushaf yang diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Adapun karakteristik dari mushaf Braille ini yaitu secara fisik terdiri dari 30 volume atau masing-masing terdiri dari satu juz. Nah, adapun beratnya mushaf ini mencapai sekitar 29 kg. Nah, di Indonesia sendiri penamaan dari mushaf ini yaitu Al-Quran Al-Karim bil Kitabah Al-Arabiyah An-Nafirah. Sedangkan di Arab Saudi Al-Quran Braille ini disebut dengan Al-Quran Al-Karim bin Khatat Al-Baris lil Makfufin. Nah, Al-Quran Braille ini terdiri dari kode Braille, yaitu titik timbul yang disebut dengan Al-Baris dan Al-Nafirah yang berjumlah 6. Nah, titik-titik ini dapat disusun menjadi 63 sampai dengan 64 kombinasi titik. Al-Quran Braille ini penulisannya hampir sama dengan rasm Utsmani, kecuali terdapat pada beberapa lafaz yang menyulitkan untuk perapaan tangan, maka ditulis dengan menggunakan rasm imla'i. Nah, perihal harokat dalam mushaf Braille ini tidak memfungsikan harokat secara penuh. Setiap huruf yang diikuti huruf mat tidak diberikan harokat, termasuk huruf matnya juga tidak diberikan harokat. Adapun tanda baca pada mushaf standar Braille ini merujuk pada mushaf Braille yang telah diterbitkan di beberapa negara. Adapun berkaitan dengan bacaan tajwid, mushaf ini hanya mencantumkan tanda tasydid pada bacaan idgham dan tanda mat untuk bacaan mat far'i. Sementara untuk tanda waqaf sesuai dengan standar Utsmani, hanya saja berbeda pada beberapa waqaf. Misalnya yaitu berbeda pada titik 3 mu'anakoh yang diganti menjadi tak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem penulisan mushaf standar Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.